Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang judul kami dengan judul membangun portofolio dengan model Markowitz. Anggotanya yaitu ada Muhammad Furkan Salahuddin, Nur Syuhada dengan saya sendiri, Muhammad Sidkan, dan Aditya Mirawansyah. Slide pertama yaitu tentang kajian literatur yang akan dibacakan oleh Aditya. Kepada Aditya dipersilahkan untuk menjelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Retron. A. Deranged Retron. Retron relasi atau ranged retron merupakan retron yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data histori, dan retron reaksi itu penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan sebagai dasar penentu retron ekspektasi dan resiko di masa akan mendatang. Exden retron. Exden retron atau retron yang diharapkan merupakan perhitungan penting dalam penilaian valuation sekuritas. Prinsip dasar perhitungannya adalah dengan menambah risk-free rate and risk premium. Next. Resiko. Resiko merupakan potensi kerugian yang dapat dialami investor dari aktivitas investor tersebut. Risiko ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Next. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan dari berbagai aset baik finansial seperti saham, obligasi, mata uang, reksadana, kas maupun aset tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan emas. Portofolio bisa memiliki oleh perorangan maupun badan. Portofolio menerapkan konsep diversifikasikan yang bertujuan mengelola risiko. Modal Marquez. Modal Marquez adalah portofolio efisien yang dibentuk dengan tujuan untuk minimumkan standar deviasi yang merupakan ukuran risiko dari suatu portofolio. Oke, mungkin ini saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya. Selanjutnya metodologi yang akan dibahas oleh Sidkan. Kepada Sidkan dipersilakan. Terima kasih kepada Suhaja. Metodologi. Saya akan membahas mengenai metodologi. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada makalah ini ialah saham yang berasal indeks saham IDX 30 yang sebanyak 30 populasi. Dan kriterianya yaitu saham yang termasuk dalam indeks IDX 30 dalam periode 29 November 2021 sampai 29 November 2022 yang terus konsisten tetap berada dalam indeks IDX 30 dan kriteria satu lagi yaitu memiliki dividen yield di atas 4,5%. Dari kriteria ini didapatilah 6 perusahaan yang akan menjadi sampel dari penelitian ini. Next. Variabel dan data. Data yang digunakan pada makalah ini merupakan data sekunder. Berikut deskripsi dari variabel dan data yang digunakan. 1.
calculating the stock return atau RI dengan formula R sama dengan P kurang P min 1 per P min 1. 2. Calculating expected return atau ERI dengan formula E dalam kurung R sama dengan sigma R per N. Calculating stock resiko dengan formula calculating covariance between two stock dengan formula sebagai berikut. 5. Calculating expected portfolio return dengan formula sebagai berikut. Dan terakhir, calculating portfolio risiko dengan formula sebagai berikut. Next. Baik, terima kasih kepada Sidkan. Berikutnya hasil analisis yang akan dijelaskan oleh Furkan. Kepada Furkan dipersilakan. Terima kasih. Lalu mengenai hasil dari model Markowitz, setelah dilakukan menghitung expected return dari ke-6 saham yang telah ditemukan, yaitu dengan kategori masuk ke indeks IDX 30 dan memiliki dividen yield sebesar 4,5%. Lalu setelah dilakukan perhitungan expected return, hanya 5 saham yang memiliki expected return yang returnnya bernilai positif, sehingga kami mengeksklud saham tersebut dan hanya menyisakan 5 saham, yaitu yang pertama ASI dengan expected return 0,021, YTMG dengan expected return 0,014, Pegas 0,0052, PTBA 0,0072, UNTR 0,0098. Lalu dari saham tersebut kami hitung kembali risikonya. Untuk saham ASI risikonya yaitu 0,0126, YTMG 0,003, Pegas 0,002, PTBA dengan risiko terendah yaitu 0,00001, dan untuk UNTR 0,001. Lalu dihitunglah covariance antar saham sehingga didapati optimal portofolio dari segi pembebanan tiap sahamnya dalam portofolio. Lalu didapatilah pembobotan tiap saham, yaitu sebagai berikut. Untuk saham ASI yaitu sebesar 0,42% ataupun 42,2%, YTMG 0,39, Pegas 0,12, PTBA 0,26, UNTR 0,0314 dengan persentase sebagai berikut. Pegas 12%, PTBA 3%, UNTR 3%, ASI 4,2%, YTMG 40%. Setelah menghitung pembuatan dari saham, kemudian didapatilah return portofolio dan resiko portofolio dari model Markowitz yang telah dihitung dengan keterangan sebagai berikut. Untuk portofolio return sebesar 0,0075, untuk resiko portofolio yaitu sebesar 0,02716. Berikutnya kesimpulan balik kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Furkan. Berikutnya tentang kesimpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu portofolio optimal dengan model Markowitz pada periode 29 November 2021 sampai dengan 29 November 2023 adalah masing-masing bobot saham sebesar 42,2%, yaitu ASI, 39,7% adalah IT Migas, 12,3% adalah
PT Gas, 2,6% PT BA, dan 3,1% unit traktor. Portofolio optimal yang dibentuk memberikan extended return sebesar 0,0075 dengan risiko portofolio sebesar 0,0271. Dan berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka dana investasi sebesar 1 miliar akan diinvestasikan ke ASI, yaitu sebesar 442,047,797 dan IT Migas sebesar 367,066,740, PT Gas 123,413,047, PT BA 26,032,299, dan unit traktor yaitu 31,440,118. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.